Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal kelarutan dan hasil kali kelarutan. Part 2. Latihan soal nomor 6. Konsentrasi ion sulfida terbesar terdapat dalam larutan jenuh NiS dengan KSP 1,4 dikali 10 pangkat minus 24, SNS dengan KSP 1 dikali 10 pangkat minus 26, FES dengan KSP 6 dikali 10 pangkat minus 19, CUS dengan KSP 6 dikali 10 pangkat minus 37, Ag2S dengan KSP 6 kali 10 pangkat minus 51. Kita uraikan. Untuk yang pertama, larutan NiS menjadi Ni2 plus S2-, yang mana NiSS, Ni2 plus S, dan S2- S. Maka dapat kita rumuskan KSP sama dengan konsentrasi ion, yaitu di sini konsentrasi Ni2 plus dipangkatkan dengan koefisiennya, karena ini 1, maka pangkat 1, dan konsentrasi S2- dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1. Maka KSP-nya S pangkat 1 dikali S pangkat 1 sama dengan S kuadrat. Sehingga S-nya atau kelarutannya yaitu akar dari KSP sama dengan akar dari 1,4 dikali 10 pangkat minus 24 sama dengan 1,18 dikali 10 pangkat minus 12 molar. Yang kedua yaitu SNS, sama seperti senyawa atau larutan yang sebelumnya, yaitu SN2 plus S2-. SNSS, SN2 plus S, dan S2- S. Yang mana untuk rumusan kelarutan atau S-nya sama dengan yang sebelumnya, yaitu S sama dengan akar dari KSP, didapatkanlah 10 pangkat minus 13 molar. Untuk larutan selanjutnya yaitu FES menjadi Fe2 plus S2-. Ini juga sama ya seperti sebelumnya, SSS, kemudian untuk rumusan kelarutannya juga sama, yaitu S sama dengan akar KSP, sehingga didapatkan 7,7 dikali 10 pangkat minus 10 molar. Untuk selanjutnya yaitu CUS menjadi Cu2 plus S2-. Ini sama juga SSS, karena koefisiennya masing-masing 1, maka kelarutannya yaitu akar dari KSP, sehingga didapatkanlah 7,7 dikali 10 pangkat minus 19 molar. Selanjutnya yaitu Ag2S, yaitu menjadi 2Ag plus S2-. Maka ketika Ag2S itu S, maka untuk Ag plus yaitu 2S karena koefisiennya 2, dan S2- yaitu S. Maka untuk KSP-nya yaitu konsentrasi dari Ag plus dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2 dikali dengan konsentrasi dari ion S2- pangkat 1 karena koefisiennya 1, maka KSP-nya yaitu 2S pangkat 2 dikali S pangkat 1 sama dengan 4 S pangkat 3, sehingga kelarutannya yaitu S sama dengan akar 3 dari KSP per 4 sama dengan akar 3 dari 6,0 atau 6 dikali 10 pangkat minus 51 per 4 sama dengan 1,14 dikali 10 pangkat minus 17 molar. Maka ketika pertanyaannya yaitu konsentrasi ion sulfida terbesar, kita fokus pada S2-, yaitu di sini sudah sesuai ya S, maka
kita cari nilai S yang terbesar, maka didapatkanlah pada larutan FeS karena kelarutannya yang paling besar. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Latihan soal nomor 7. Diketahui KSP AlPO4 adalah 6,4 dikali 10 pangkat minus 19 dan KSP Ag3PO4 adalah 1,3 dikali 10 pangkat minus 20. Berdasarkan kedua nilai KSP tersebut, pernyataan yang tepat mengenai kelarutan AlPO4 dan Ag3PO4 dalam air adalah: diketahui MR AlPO4 sama dengan 122 gram per mol dan MR Ag3PO4 adalah 419 gram per mol. Kita uraikan persamaan reaksinya, yaitu AlPO4 menjadi Al3 plus PO4 3-. Maka S dan S ya, karena ini koefisiennya masing-masing 1, sehingga untuk KSP-nya yaitu konsentrasi Al3 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi PO4 3- pangkat 1 karena koefisiennya juga 1, maka sama dengan S pangkat 1 dikali S pangkat 1 sama dengan X kuadrat. Maka S atau kelarutannya yaitu akar dari KSP sama dengan akar dari 6,4 dikali 10 pangkat minus 19 sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 10 molar. Sehingga dapat kita perhitungkan untuk massa zat terlarut, yaitu S atau kelarutannya dikali dengan MR atau berat molekul dari AlPO4 sama dengan 9,76 dikali 10 pangkat minus 8 gram per liter ya. Karena kan untuk molar itu satuannya mol per liter. Untuk persamaan reaksi Ag3PO4 yaitu 3 Ag plus PO4 3-. Maka S, 3S, dan S. Sehingga untuk perumusan KSP-nya yaitu konsentrasi Ag plus pangkat 3 karena koefisiennya 3 dikali dengan konsentrasi PO4 3- pangkat 1 karena koefisiennya 1 sama dengan 3S pangkat 3 dikali S pangkat 1 sama dengan 27 S pangkat 4. Sehingga untuk rumusan dari kelarutannya yaitu sama dengan akar 4 dari KSP per 27 sama dengan akar 4 dari 1,3 kali 10 pangkat minus 20 per 27 sama dengan 4,68 dikali 10 pangkat minus 6 molar. Sehingga untuk massa zat terlarutnya diperoleh sebesar 1,96 dikali 10 pangkat minus 3 gram per liter. Sehingga dari hasil ini dapat kita simpulkan yaitu kelarutan AlPO4 lebih kecil daripada kelarutan Ag3PO4. Ini bisa kita lihat ya, untuk kelarutan dari AlPO4 8 kali 10 pangkat minus 10 molar, sedangkan untuk kelarutan Ag3PO4 sebesar 4,68 dikali 10 pangkat minus 6 molar. Maka lebih besar Ag3PO4 atau lebih kecil AlPO4. Selain itu, massa zat terlarut dalam larutan jenuh AlPO4 lebih sedikit daripada massa zat terlarut dalam larutan jenuh Ag3PO4. Nah, di sini untuk massa zat terlarut AlPO4 sebesar 9,76 dikali 10 pangkat minus 8 gram per liter, sedangkan untuk massa zat terlarut dari Ag3PO4 sebesar 1,96 dikali 10 pangkat minus 3 gram per liter. Latihan soal nomor 8. KSP BaCO3 sama dengan 5,2 dikali 10 pangkat minus 9. KSP CaOH2 sama dengan 6,5 dikali 10 pangkat minus 6. KSP PbCrO4 sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat minus 13. Dan KSP AgNO2 sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 4. Urutan senyawa garam dari yang
paling sukar larut adalah untuk persamaan reaksi BaCO3 yaitu menjadi Ba2 plus CO3 2-. Maka SSS, dan kita dapatkan rumusan KSP-nya yaitu konsentrasi Ba2 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi CO3 2- pangkat 1 karena koefisiennya juga 1 sama dengan S pangkat 1 dikali S pangkat 1 sama dengan S kuadrat, maka S sama dengan akar KSP sama dengan akar dari 5,2 dikali 10 pangkat minus 9 sama dengan 7,21 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Untuk CaOH2 yaitu menjadi Ca2 plus 2OH-. Maka SS2S untuk KSP-nya sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi OH- pangkat 2 karena koefisiennya 2 sama dengan S pangkat 1 dikali 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3, maka untuk kelarutan atau S-nya sama dengan akar 3 dari KSP per 4. Didapatkanlah 1,27 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Untuk PbCrO4 menjadi Pb plus CrO4-. Maka SSS sama seperti BaCO3 ya. Didapatkanlah untuk S-nya kelarutannya 5,29 dikali 10 pangkat minus 7 molar. Sama halnya juga dengan AgNO2 yaitu menjadi Ag plus NO2-, maka SSS didapatkan kelarutannya yaitu 2,45 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Karena ini urutan senyawanya dari yang paling sukar larut ya. Jadi garam yang paling sukar larut dapat ditunjukkan dengan kecilnya kelarutan. Jadi semakin kecil kelarutannya atau S-nya itu akan semakin sulit untuk larut. Maka urutan senyawa garam dari yang paling sukar larut adalah, untuk yang paling sukar larut berarti kita harus mencari yang terkecil. Nah, ini pangkatnya ya bisa kita lihat itu di sini yang paling kecil 5,29 kali 10 pangkat minus 7 m atau molar ya. Maka PbCrO4 kemudian dilanjutkan dengan BaCO3, kemudian CaOH2 ini ya, karena ini dengan ini lebih kecil CaOH2, dan yang terakhir yaitu AgNO2. Latihan soal nomor 9. Diketahui KSP CaC2O4 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 9 dan MrCaC2O4 sama dengan 128 gram per mol. Maka pernyataan yang sesuai adalah, kita uraikan dulu persamaan reaksinya yaitu CaC2O4 menjadi Ca2 plus C2O4 2-. Maka SSS untuk persamaan hasil kali kelarutan atau KSP yaitu sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi C2O4 2- pangkat 1 karena koefisiennya juga 1 sama dengan S pangkat 1 dikali S pangkat 1 sama dengan S kuadrat. Sehingga kelarutannya yaitu akar dari KSP sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Kemudian kita cari massa zat terlarutnya dalam 200 ml dan 500 ml. Untuk 200 ml maka S atau kelarutannya dikali dengan MR CaC2O4 dikali dengan volume CaC2O4-nya. Nah, di sini
yang diminta yaitu 200 ml atau 0,2 liter. Sehingga diperoleh 1,28 mg ini zat yang terlarut dalam 200 ml. Kemudian untuk massa zat terlarut dalam 500 ml dengan perumusan yang sama, maka diperoleh 3,2 mg. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa sebanyak 200 ml larutan CaC2O4 yang mengandung 1 mg padatan terlarut belum jenuh. Kenapa? Karena untuk massa zat terlarut dalam 200 ml sebesar 1,28 mg. Ini batas jenuhnya. Maka ketika mengandung 1 mg padatannya, maka belum jenuh. Sedangkan untuk larutan CaC2O4 itu sangat kecil ya, 3,2 mg. Sehingga untuk 6,4 mg padatan dalam 500 ml sukar larut karena larutan sudah jenuh. Latihan soal nomor 10. Pada suhu tertentu sebanyak 29,5 mg ZnCN2 dilarutkan ke dalam 500 ml hingga membentuk larutan jenuh. Hasil kali kelarutan atau KSP ZnCN2 tersebut adalah berapa? Dengan AR-nya yaitu Zn 65 gram per mol, C sama dengan 12 gram per mol, dan N sama dengan 14 gram per mol. Berdasarkan zat yang terlarut dan juga diketahui pelarutnya sekian, maka kita dapat mengetahui kelarutannya atau S-nya. Nah, maka S sama dengan molaritas dari ZnCN2 yaitu sama dengan massa ZnCN2 dibagi Mr ZnCN2 dikali dengan volume airnya atau yang terlarutnya, pelarutnya. Nah, sama dengan 29,5 mg dikali 1 gram per 1000 mg, jadi kita jadikan gram, kemudian dibagi dengan Mr atau berat molekul dari ZnCN2 dengan satuan gram per mol dikali dengan 0,5 liter ya, karena di sini 500 ml. Sehingga diperoleh yaitu kelarutannya sebesar 5,04 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, untuk mencari hasil kali kelarutan atau KSP, kita harus melakukan persamaan reaksi ya. Jadi ZnCN2 menjadi Zn2 plus 2Cn min, maka SS2S. Nah, KSP-nya yaitu hasil kali kelarutannya, perumusannya yaitu konsentrasi Zn2 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi Cn min pangkat 2 karena di sini koefisiennya 2 sama dengan S pangkat 1 dikali 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3, maka sama dengan 4 dikali ini, S-nya 5,04 dikali 10 pangkat minus 4, sehingga diperoleh 5,12 dikali 10 pangkat minus 10. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, bisa dicantumkan pada kolom komentar, atau jika ingin ada request materi, kemudian pembahasan soal, dan lain sebagainya, bisa dikirimkan ke email lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Insya Allah apa yang sudah kita bahas hari ini di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.